Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di BBS segmen Bincang-Bincang Subuh. Nah, insya Allah ini kita coba sambungkan ke beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Kita langsung buka ya Ustadz ya. Oke, type. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah teman-teman, kita jumpa lagi di BBS segmen Bincang-Bincang Subuh. Insyaallah bersama Rida, dan pagi ini ada Ustadz Tiar jadi narasumber. Mudah-mudahan teman-teman semua juga diberikan kesehatan ya Ustadz ya. Amin. Pergantian musim pancaroba, banyak Betul. yang untuk pilek, demam dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pagi ini insya Allah kita akan bahas ngobrol-ngobrol santai mengenai price and pride of a Muslim. Ini berangkat dari tema yang kita angkat pagi ini nih. Kira-kira kenapa nih Ustaz? Oke, type. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil wa ba'du. Sebelumnya afwan nih, ana agak-agak pilek dikit. Ya. Type Kanisa Rida. Aduh, jadi ketukar tuh kan jadi panggil Nisa jadi Rida. Panggil Nisa, Rida jadi Nisa. Kanisa di Mesir. Kali aja dia ngelihat nanti kan. Yeah. Jadi gini, apa sih yang melatar belakangi kita mengangkat tema Price and Pride atau Pride and Price a Muslim gitu? Begini Karida, Price and Pride a Muslim itu maksudnya adalah betapa sesuatunya atau begitu mahalnya harga diri, kebanggaan dan nilai dari seorang Muslim itu. Itu maksud dari temanya. Nah, apa yang melatar belakanginya? Jadi waktu itu saya lagi baca sirah ya atau tarikh, lagi baca sirah atau tarikh atau sejarah. Nah, sampai kemudian ada kisah tentang Bani Koiniko. Nah, ini menarik Karida di Bani Koiniko ini dan apa yang terjadi. Nah, dan kalau kita perhatikan dengan keadaan Muslim pada hari ini, beberapa dekade terakhir ini, misalnya, itu agak-agak kontras. Nah, makanya saya tertarik nih, coba nih kita refleksi gitu. Maksudnya kebanggaan dan harga menjadi seorang Muslim itu mulai terkikis atau bagaimana? Nah, itu dia. Makanya kita lihat nih. Jadi Karida, kita kenal ya, kita tahu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan orang-orang Muslim itu kan mereka hijrah ke Madinah. Oke. Sampailah kemudian di Madinah itu dibangun satu sistem pemerintahan. Dibangun satu tatanan masyarakat yang baru.
Oke, sampailah kemudian di Madinah itu menjadi bisa dibilang model dari tatanan masyarakat yang ideal atau tatanan negara yang ideal atau kepemerintahan yang ideal dalam sudut pandang Muslim tentunya. Mengapa demikian? Ya, karena ternyata yang hidup di Madinah itu, jadi jangan lihat Madinah dulu itu seperti Madinah yang kita lihat sekarang. Madinah yang kita lihat sekarang itu kan tidak ada orang yang selain Muslim ya, tidak ada non Muslim, semuanya Muslim. Tetapi saat itu justru ada orang non Muslim dan itu adalah orang-orang Yahudi, bani-bani Yahudi atau kabilah-kabilah Yahudi. Dan di antaranya ada beberapa kabilah besar, yaitu adalah kabilah Qainuqa atau disebut Bani Qainuqa. Ada Aus, ada Khazraj, dan yang lain-lain. Mereka adalah kabilah-kabilah yang besar. Jadi kan kalau di bangsa Arab itu sebenarnya ada Qabail ya. Qabail itu kabilah-kabilah, suku-suku, kelompok-kelompok, family, gitu ya, yang punya marga. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW membangun tatanan masyarakat di Madinah itu tidak lantas mereka diusir. Nah, disinilah kemudian, yes, di luar tema kita, tapi kita bisa ambil pelajaran bahwasanya jika bicara masalah toleransi dan tidak toleransi atau intoleransi, Islam sudah menunjukkan lebih dahulu apa dan bagaimana toleransi itu sendiri. Andai saja Islam itu intoleran, tentu saja sebagai orang yang berkuasa saat itu, masyarakat yang berkuasa saat itu, bahkan lebih yang paling prinsipnya agama yang berkuasa, habis sudah mereka keluar. Tapi tidak. Bahkan ternyata di antara kabilah-kabilah itu diikatlah satu perjanjian yang kemudian makanya dikenal di antaranya dengan Piagam Madinah. Oke. Namun kita tidak akan bahas itu. Nah, di antara kabilah tadi itu ada namanya kan kabilah atau kabilah Qainuqa, atau Bani Qainuqa. Ini kebayang nih ya. Siapa sih Bani Qainuqa itu? Oke. Jadi jangan bayangkan kalau namanya kabilah itu sekedar kelompok masyarakat atau komunitas saja. Enggak gitu. Mereka itu bersenjatakan lengkap, semacam kayak negara kecil jadinya, kayak kelompok kecil tapi punya bersenjata lengkap. Dan Bani Qainuqa ini terkenal, mereka itu orang-orangnya ahli dalam berperang, pengalaman, persenjataannya lengkap. Jadi kalau kita bayangkan militer mereka itu paling lengkap di antara yang lain. Bahkan kampung-kampung mereka aja itu udah benteng-bentengnya terkenal kuat. Jadi kebayang ya, Madinah itu satu negara, tapi dalamnya tuh ada pemerintahan-pemerintahan kecil, atau negara-negara kecil lah. Mungkin kalau kayak sekarang jadi kayak Amerika nih. Amerika itu negara luas, tapi dia ada state-nya, ada negara-negara bagiannya gitu. Bani Qainuqa itu udah mapan, berpengalaman, kuat secara angkatan bersenjatanya. Nah, oleh karena itu juga mereka sombong. Memang pada dasarnya orang Yahudi itu sombong pada dasarnya. Ya karena memang merasa oleh Allah itu dilebihkan ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum 'alal alamin. Anni fadaltukum 'alal alamin itu memang sudah fitrah. Jadi ras terkuat dan terbaik itu di muka bumi Yahudi. Oke. Makanya Yahudi kalau sampai sekarang ya popularitasnya bukan populis apa jumlahnya, nah itu dia, jumlahnya itu yang paling sedikit bisa dibilang atau termasuk yang sedikit, tapi menguasai dunia kan,
harus diakui. Ya sekarang sampai hari ini dunia sebagian besar dikendalikan oleh Yahudi dan sistemnya. Kita tidak bisa tidak. Oke. Kembali ke Bani Koiniko. Oke. Ini tadi ya kebayangnya satu, bisa anggaplah satu masyarakat atau satu kelompok masyarakat yang udah punya sistem pemerintahan sendiri ya, dan sudah komplit nih pernyataannya dan kuat. Tapi tetap Yahudi itu dengan munafik 11-12. Oke, sekali lagi ya. Yahudi dengan munafik itu 11-12. Artinya, ingat ciri orang munafik ada berapa? Di antaranya yang disebutkan oleh hadis ada 3. Berjanji dia ingkar atau khianat, ya. Berkata dia bohong atau berdusta. Oke, di antaranya itu. Oke, orangnya. Jadi ketika dalam perjanjian juga sebenarnya orang Yahudi sudah berusaha untuk mengkhianatinya, melanggarnya. Nah, sampai suatu ketika Rasulullah itu dengan para sahabatnya itu kembali dari perang Badar. Memang di beberapa riwayat disebutkan ya, ada beberapa versi itu dari perang Badar dan menang. Itu lawan orang Quraisy. Dalam perang Badar itu bisa dibilang termasuk perang yang besar, perang yang fenomenal. Oke, perang Badar itu. Makanya ada kita dengar selawat Badar ya. Tola al-badru alaina. Nah, itu menyambut Rasulullah SAW terutama dan para sahabatnya dari perang Badar. Ya. Datanglah, pulang. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian Rasul itu mengumpulkan Bani Quraisy karena Rasul menghitung kekuatan nih sebagai seorang negarawan. Nah ini aduh subhanallah, manusia sempurna di muka bumi itu Rasulullah SAW. Sebagai seorang negarawan yang bijak dan jenius, Rasul itu menghitung. Ya. Tahu Rasulullah Bani Quraisy itu adalah kabilah yang memang berpotensi dan besar. Kasarnya kalau saat awal-awal misalkan toh untuk berperang gitu, Rasul juga ngitung nih kekuatannya, ya kan? Mungkin antara bisa menang tapi tetap korban jadi lebih banyak, atau bisa mungkin saja kalah, atau mungkin bisa seri. Tapi ketika umat Muslim, Rasulullah dan para sahabat menang dalam perang Badar, ya kan? Makanya Rasulullah kemudian menegaskan. Oke, jadi dia punya Rasulullah itu punya beginning ya, punya daya tawar, menghitung kekuatan. Kumpulin deh nih Bani Quraisy, dibilang, oke, Bani Quraisy, sebaiknya kalian itu masuk Islam. Nah, kasar gitu. Kalian berserah diri, bertobat pada Allah, kalian masuk Islam. Sebelum nasib kalian itu seperti orang Quraisy. Kata Rasulullah nih, secara diplomatis. Jadi mungkin mau ngeliat kita udah menang, lo jadi pelajaran tuh perang Badar. Kurang lebih mungkin begitu. Tapi apa kata Bani Quraisy? Muhammad jangan sombong lo. Nah, digituin. Mereka nggak belajar nih di pengalaman. Satu berarti saat itu kebayang ya. Berarti saat itu posisi Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya atau orang Muslim secara umum, secara kuantitas, secara jumlah berarti sudah banyak. Satu. Kedua, sudah kuat secara militer. Oke. Ketiga, secara dominasi berarti orang-orang Muslim dan Rasulullah adalah yang mendominasi. Berarti berada di atas. Yang megang kendali pemerintah siapa? Rasulullah dan orang-orang Muslim. Oke. Yang memegang tampuk kekuasaan, mengendalikan sistem pemerintahan kenegaraan siapa? Rasulullah. Ya. Tapi toh tidak memaksa kan? Inilah kemudian menepis bahwasanya Islam, poin yang lain ya, Islam itu tersebar oleh pedang. Andai saja iya, habis sudah Bani Quraisy,
Islam atau lo mati. Gitu. Tapi kan tidak. Kalian belajarlah gitu, dari perang Badar. Tapi ditolak sama Bani Quraisyah dengan sombongnya. Oke. Apa yang terjadi ketika mereka menolak? Apa terus kemudian lantas Rasul beserta para sahabat mengusir gitu? Atau memenjarakan mereka? Wah, melawan pemerintah nih. Wah, melawan penguasa nih. Penjara? Enggak kan? Wah, ini mau macem-macem nih. Ya. Enggak kan? Betapa bijaknya seorang muslim. Berkuasa loh. Ya enggak? Ingat ya. Ya harus jadi catatan nih. Sudah disampaikan secara diplomatik ya, artinya udah diskusi, berbicara. Tapi orang tersebut atau Bani Kunaika ya, Betul. suku tersebut tetap sombong, artinya dia merasa dia masih hebat, artinya dia merasa masih punya kekuatan, akhirnya nggak mau untuk masuk Islam atau menuruti apa yang disarankan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah sebagai pemimpin saat itu, penguasa, artinya umat muslim di sana, tidak langsung oh tangkap nih, nggak mau nurut, atau oh ini kayaknya perlu dikurung atau apa. Enggak, artinya nggak Betul. berbuat seperti Itulah. Ya, ini menarik ya, menarik. Ingat ya, kita harus ingat ketika seseorang atau siapapun ya dalam tampuk kekuasaan atau siapapun ya mereka seperti orang muslim saat itu dan Rasulullah, maka kendali ada di siapa? Ada di megang kekuasaan dong. Ya enggak? Siapapun orangnya, maka ya segala sesuatu itu ada di ujung jarinya. Paham? Contoh ya, contoh lain. Kisah Nabi waskala rabbuka apa namanya? Allah waliyul ladzina amanu yukhriju minaz zulumati Allah waliyul ladzina amanu yukhriju minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahum tagutu yukhrijuna minan nuri ilaz zulumat ulaika sabunahum fi khalidun wa isqala rabbuk apa? Surat ini Baqarah Ibrahim ya. Ibrahim dan raja siapa? Namrud. Sampai Raja Namrud kan mengatakan, ya, ketika Ibrahim mengatakan, ini kita bicara kekuasaan ya, ketika Ibrahim itu mendakwahkan kepada Raja Namrud untuk beriman kepada Allah, oke, tapi apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Sombong kan? Wa iskola Ibrahim Rabbiyalazi yuhi wa yumit. Kata Ibrahim, Tuhan saya adalah yang menghidupkan, yang mematikan. Apa kata Raja Namrud? Wa ini uhi wa umit. Coba, gila nggak? Ketika orang siapapun sudah tergila dengan kekuasaannya, dalam hal ini Namrud, dan Ibrahim mengatakan dengan jelas, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, gua yang menghidupkan mematikan. Begitu caranya, dia ambil dua orang, yang satu dia bunuh, mati, yang satu biar hidup. Yang satu gue matiin, yang satu gue hidupin. Bisa dong, kata dia. Tuh. Akhirnya sama Ibrahim alaihissalam apa? Wa isqala Ibrahimu innallaha ya'ti bisyamsi minal masrik fa'ti biha minal maghrib. Coba. Allah yang ngedatangin matahari dari masyriq, timur. Datangkan dia dari maghrib. Diam. Nggak bisa. Siapa yang terkenal di antaranya lagi? Fir'aun. Allahu Akbar. Ini Robbi, aku Tuhan. Makanya membangun piramid itu adalah salah satu bentuk menunjukkan gua Tuhan, bukan cuma raja. Itu karena merasa kekuasaan itu di tangannya dan dia bisa melakukan apa saja. Oke, itu tadi. Nah, kita kembali ke yang tadi.
Rasulullah bisa, sangat bisa. Bukan masalah mengaku Tuhannya, bisa berbuat apa saja. Bayang ya, dengan sekali lagi, kuantitasnya banyak, besar, jumlahnya, pasukannya banyak, berkuasa. Hai sayang, iklan ya, biasa ada princess. Banyak. Bisa dong kalau ngomong sama Bani Koneko, kayak lo belajar pengalaman, lo lihat, lo masuk Islam. Kalau enggak, lewat. Tapi begitu enggak? Enggak. Dan ketika Bani Koneko itu menolak ya, jangan sombong Muhammad, ini biarkan aja. Nah, ini dia. Kalau kita ngelihat filmnya, itu mukadimah. Ini ada mau puncak klimaksnya nih, puncak masalahnya. Di sana ada terkenal namanya Pasar Bani Koinuko. Satu pasar ya. Dan memang pasar itu hidup, ekonominya bagus. Karena Yahudi itu secara ekonomi itu luar biasa mereka sebenarnya. Oke. Sampai ada satu orang muslimah belanja. Ini ada riwayat yang berbeda. Ada yang bilang muslimah itu mau belanja, nggak sebutin belanja apa. Ada yang bilang mau transaksi susu, ada yang bilang mau jual susu, beli emas, macam-macam lah. Oke. Tapi poinnya sama. Ketika muslimah itu di pasar, oke, kemudian ada orang Yahudi yang mencoba melecehkannya dan bahkan melecehkannya. Jadi ada orang Yahudi mencoba melecehkan. Di situ ada yang menyebutkan yang satu mencoba melecehkan, yang satu benar melecehkan sampai auratnya tersingkap. Tersungkur deh, jatuh, tersingkap. Di riwayat lain disebutkan dibuka jilbabnya. Di riwayat lain disebutkan dibuka cadarnya. Sekali lagi ya. Oke lah kalau tersingkap, darah siapa yang tidak bergolak kalau melihat ada perempuannya misalkan, dia tersingkap, berarti aurat. Tapi yang riwayat satu, cadarnya, cadar. Sebatas muka. Ada pemuda muslim yang lewat. Menyaksikan itu spontan. Merasa, kehormatan muslimah nih. Akhirnya cekcok, berantem lah. Nah, ada yang menyebutkan sampai terbunuh orang Yahudi tersebut. Nah, tapi riwayat lain menyebutkan, ya pokoknya pemuda itu akhirnya berantem. Nah, kemudian karena terbunuh ya, di riwayat yang lain, orang Yahudinya menang nih, yang orang Muslim. Maka orang Yahudi lain nih ngeroyok. Nah ini dia nih. Nggak berani one by one. Coba one by one. 10 orang tapi one by one. Keroyokan. Cemen. Ini ya. Pride. Kalau misalkan berani. Satu lawan satu. Gentle. Nggak ada siasat. Nggak ada kelicikan. Nggak ada tipu menipu. Lo gue. One by one. Gentle dong. Menang yakin. Ini dikeroyok. Jebret. Makanya orang Islam coba tantang one by one. Satu-satu aja. Perang apa coba yang langsung bareng-bareng dengan jumlah yang sama. Coba kita lihat ke sejarah ya. Jumlah sama. Misalkan pasukan sama. Pasukan muslim 500. Pasukan kafir Yahudi Quraisy dan yang lain-lain sama jumlah 500. Udah keteter. Yang ada di mana-mana perangnya itu biasanya yang terjadi bentrok nih ya, itu jumlah muslim selalu lebih sedikit. Tapi kalau muslim yang lebih banyak tidak terjadi perang, udah keder. Lo keder itu apa ya? Keder tuh udah takut duluan gitu. Maksudnya udah gila, udah ngeper. Makanya Fathul Mekah begitu. Kepung kan Fathul Mekah. Ada darah tertumpah? Enggak ada setetes darah tertumpah Fathul Mekah. Orang muslim banyak ngepung. Orang Quraisy juga udah subhanallah sambil talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Coba dadanya. Karena orang Allahu Akbar udah Allah sematkan itu rasa takut. Makanya beraninya banyak kan. Nah, yang terjadi di Bani Kunaiko, satu orang muslim dikeroyak, tidak disebutkan jumlahnya berapa, nggak tahu sepasar, nggak tahu 10 orang, 20 orang, ini dikeroyok. Manusiawi dong. Ya, kalah lah, terbunuh lah. Terbunuh.
Nih epic nih, ini epic. Menurut saya ini epic banget, bayangin ya. Dia langsung serta-merta gitu ada seorang muslimah kepanggil gitu jiwanya. Langsung dibela. Ya kalau sekarang macem-macem lo ya, wah langsung gitu kan. Pedangnya terhunus itu. Oke, terbunuhlah. Sampai kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Oh, merinding nah. Coba lihat. Mendengar ada seorang muslim yang terbunuh. Dan tahu apa sebab terbunuhnya. Membela kehormatan seorang muslimah. Yang dilecehkan. Apa kata Rasul? Digalang semua pasukannya. Para sahabatnya. Para mujahidnya. Dikepung pasar Bani Kuneko. Bani Kuneko dikepung. Bayangin aja. Kebayanglah misalkan ya. Nih, kalau di kita misalkan ada satu daerah ternyata melecehkan umat Islam. Terbunuhlah gitu. Sama pemimpinnya langsung dikepung tuh. Kalau subhanallah, Allah Akbar nih ya, andai saja mau bukan pengepungan yang terjadi. Tapi apa? Pembantaian. Andai saja Rasulullah mau, pembantaian yang terjadi. Udah banyak, Bani Kuneko nggak bisa ngapa-ngapain, habis tuh. Tapi apa dilakukan oleh Rasulullah? Enggak. Enggak. Dan itu, nah ini dia, orang munafik itu di mana-mana ada. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu banyak. Ada, siapa namanya? Ubay bin Salul kalau tidak salah. Coba ngelobi Rasulullah. Udahlah, damai aja katanya. Nah, selalu ada orang yang berusaha ngambil kesempatan dan kesempitan. Hipokrit lah, hipokrit. Selalu, udahlah nggak usah, udahlah tukar ini aja, udahlah maafin, udah tawar-nawar. Bergeming Rasulullah, bergeming itu berarti diam tidak bergerak ya. Nah, ini sedikit nih. Jadi kalau ada bahasa-bahasa tidak bergeming itu salah kaprah. Tidak bergeming itu tidak bergerak, karena bergeming itu diam tidak bergerak. Rasul itu bergeming dengan pendiriannya, jalan, gagal. Oke? Nah itulah kemudian turun ayat jangan mengambil wali-wali atau pemimpin dari selain muslim karena ada sejarahnya. Jadi mereka itu main dua kaki, yang kasar gitulah. Nah, itu nanti bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 51-52 tafsirnya ya. Nah, tapi kita tidak ke sana. Oke, kebayang nih, set dikepung. Ngeper nggak? Ngeper orang mana? Andai saja mereka nggak ngeper, andai saja mereka berani datang mereka keluar, wah macem-macem loh. Ada satu orang pun nggak ada. Kebayang ya? Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Ini kok saya gambarin kayak terkencing-kencing tuh mereka. Kenapa saya bisa bilang begitu? Disebutkan ya, dalam tarikh. Nih ya, nih ingat catat nih. Mereka menawarkan anak dan istrinya untuk menjadi tawanan muslim. Gila nggak? Kebayang tuh. Gimana mereka takutnya, pengecutnya, mereka tawarkan anak istrinya. Udahlah, lu ambil anak sama bini gua. Gila anak sama istrinya tawarin untuk dia tawanan perang. Asal lu lepasin kita. Dan betapa nggak berharganya perempuan. Kebayang kan? Masya Allah. Rasulullah kemudian lantas jadi tergiur gitu. Ini juga yang menepis Rasulullah itu adalah gila seks, gila perempuan. Andai saja ya, berapa banyak itu perempuan-perempuan Bani Kuneko. Enggak. Karena makanya Islam itu berperang bukan untuk perempuan, bukan untuk harta rampasan perang. Untuk satu hal yang prinsip. Jangan salah. Prinsip. Karena tidak cari dunia. Kok cari dunia mah? Apalagi dunia dalam sendiri misalkan. Dalam hal ini Rasulullah atau kelompoknya gitu ya. Partainya Rasulullah gitu misalkan. Kalau sekarang sistem partai mah gitu. Udah kaya tajir melintir kemana-mana. Tuh sultan. Enggak kan? Oke. Dikepung nih.
Sampai tahu di berbagai cara. Berapa hari? Sebutkan 15 hari. Sebutkan 2 minggu. Kalau sekarang mungkin diboikot. Nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Ini ya, bayangin ya. Andai saja memang ada yang mau ngebantu, harusnya udah perang. Nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Berarti yang dari dalam sama sekali nggak bisa keluar. Mau keluar juga ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Bukan ngeri sedap lagi, udah pasti ngeri. Yang dari luar kan banyak kabilah-kabilah Yahudi yang lain. Aus misalkan. Begitulah orang-orang munafik, hipokrit, orang yang memang tahu kebenaran itu apa tapi kemudian mencoba mengingkari kebenaran. Yahudi kan tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka ngitung-ngitung. Wah, gila, gue kalau bantuin gimana nih? Nah, dan mungkin mereka sudah menggalang. Mungkin kalau sekarang ada WhatsApp kali lu bantuin gue kayak gitu. Mereka pasti ngirim pesan. Tapi gimana cara ngebantu? Mereka juga ngitung. Waduh, kalau ngelawan urusannya repot. Itulah orang Yahudi itu. Di mana ada asas kepentingan, baru dia ada. Tapi kalau dia ngitung-ngitung, wah bonyok gue hancur. Masya Allah. Dikepung karida, apa yang terjadi? Akhirnya diusir. Ini yang kemudian menjadi sejarah. Terusirnya Bani Qunaiqa. Diusir sama Rasulullah. Mendingan lo pergi. Atau lo end. Nah, pergi. Jadi terusirnya Bani Qunaiqa, anggap ya, Bani itu berarti adalah anggap satu negara kecil, kalau kata saya. Udah bukan jumlahnya 10-20 tuh. Namanya kabilah itu pasti udah beranak pinak tuh namanya kabilah itu. Ratusan mungkin ribuan. Terusir gara-gara apa? Gara-gara darah satu orang. Satu orang muslim dan kehormatan seorang muslimah. Mengusir satu kabilah. Allahu Akbar. Pride muslim. Saya baca, ya Allah. Kalau kita berkaca sekarang 11-12 11 siang 12 malam. Secara kuantitas, ya Masya Allah, kita itu dianggapnya apa ya, Ustaz? Kayak kita tuh muslim sebagai seorang muslim. Apalagi yang mayoritas ya di saat itu kondisinya di Madinah sana. Berkuasa juga. Artinya bisa apapun dilakukan. Mau lakukan pembantaian ataupun ibaratkan meratakan semua orang-orang yang tadi berbuat seperti itu, artinya melecehkan, terus berbuat kezoliman di muka bumi lah. Sebenarnya bisa Rasulullah dengan bersama orang-orang muslim lainnya meluluhlantakan hal itu. banget. Habisi artinya bisa, tapi dengan kebijaksanaan beliau, artinya dengan cara-cara beliau nggak melakukan hal itu. Betul, itu betul banget. Maka saya bilang, aduh, ini agak-agak mirip-mirip dikit ya miripnya. Kenapa saya bilang mirip? Dulu berkuasa, sekarang juga banyak negara-negara muslim yang berkuasa. Dulu jumlahnya banyak, sekarang juga banyak. Dulu punya militer yang kuat, misalkan sekarang juga punya militer kuat. Bedanya, keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Rasulullah dan pemerintahannya dan sekarang. Itu yang kemudian, ya Allah ya Rabbi. Dan kebedanya, posisi kita, sekarang kan ya enggak juga kita jadi keset ya. Kalau saja jadi keset lah. Kasus yang paling banyak misalkan Prancis yang kemarin kan keset banget itu. Kalau ampun, ya walaupun salah satu bentuk reaksinya ada boikot besar-besaran ya, Timur Tengah. Itu satu bentuk udah luar biasa lah menurut saya mah. Udah artinya apalagi Rasulullah gitu. Udah harus dibela kasarnya. Ya, namun memang kita tidak bisa lepas ya. Itulah mungkin yang kemudian Rasulullah kan pernah menubuatkan. Nubuat itu berarti meramalkan. Tapi bukan ramal itu setan datang ya. Makanya namanya nubuat.
sudah mengatakan ya Islam itu, Muslim itu nanti akan besar banyak, tapi buih. Nah, udah buih itu banyak, rapuh. Kalau perempuan kayak cermin, kuat tapi rapuh. Kalau Muslim kayak buih, bayu aja Tapi kelihatan banyak, artinya itu rapuh. artinya kebanggaan dan harga seorang muslim. Artinya apakah saat ini banyak juga yang mulai nggak bangga, artinya nggak minder gimana ya? Oh Nggak jelas. merasa kuat, nggak merasa kita punya kekuatan. Karena Saya, ada juga Ustadz, statement. Kalau menurut Ustadz gimana? Mengenai seorang muslim. Dia muslim. Dia mengatakan, oh nggak apa-apa gue masuk neraka. Maksudnya dia gimana ya? Hal-hal seperti itu. Sebenarnya kayak gimana menurut Ustadz? ada seorang Muslim bilang nggak apa-apa, gue masuk neraka aja. Atau misalkan kalau ada yang lebih konyol mungkin nggak apa-apa gue masuk neraka nanti gue ketemu artis, nggak apa-apa masuk neraka nanti gue bikin acara di situ. Hello, lu udah pernah kesundut las belum? Bukan rokok, las. Ya kalau sekedar joke mungkin joke ya, itu pun walaupun masih harus digarisbawahi joke-nya gitu ya, gurauannya, candaannya. Tapi kalau dia mengatakan demikian karena punya keyakinan bahwasanya, oke, I'm fine, gue di neraka juga gitu. Hmm, mungkin ada yang harus diperiksa kali ya. Kalau saya pribadi, ya gini lah. Kalau dia udah kuat nahan api las, mungkin bisa dipertimbangkan. Atau saya, kalau dia udah kuat nyentuh lahar vulkano, dan dia is oke, gue salut. Gue ngikut, saya ngikut. Lahar. Tapi kalau kalau dia nyentuh las ternyata dia bolong atau ternyata dia gosong kena wedus gombel, awan panas dari gunung itu, ya lu nggak usah gini ya. Kalau kata ingat ada kasus ini yang ada motor ditabrak sama mobil Agia atau Ayla gitu, motornya harga hampir 1 M, terus mau ganti bingung, kira rumah sama mobilnya itu buat ganti gitu, dan ternyata nggak cukup, sampai dibilang begini yang punya motor, hidup lo udah susah jadi jangan nyusahin orang. Nah, oke, nah saya pengen bilang begini, hidup lo tuh udah susah, lo jangan cari-cari kesusahan lagi. Ya maksudnya lu neraka surga aja nggak tahu, nah gitu lah. Nggak usah macem-macem lah. Ya itu Itu juga kayak Ustadz aneh. kadang pernah juga Rida baca satu artikel. Dia mu'alaf gitu. Ceritanya mu'alaf, dia bercerita mengenai seorang muslim. Dia menilai agama Islam itu agama yang sangat sempurna, luar biasa. Tapi kenapa orang-orang Islamnya itu seakan-akan lebih memilih air keruh daripada air bening. Ah, Itu orang muslim. itulah. Jadi gini ya, kalau kata saya, dunia itu kan berputar. Dan orang seperti itu tuh banyak. Uh, jadi kalau ada orang Islam yang kemudian tidak bangga dengan keislamannya, atau bahkan dia malu, ih kampungan banget sih gue pakai kerudung, kayaknya nggak banget gitu misalkan. Atau dia memang takut gitu menampakkan keislamannya, selain memang Rasul sudah menubuatkan akan datang satu zaman fitnahnya besar, Islam itu kembali menjadi asing, memegangnya seperti bara api, ya situlah. Dan akan itu yang namanya filter tuh begitu, kita akan terfilter. Coba aja. Makanya ya Allah ya Robbi, satu doa ya, harusnya kita berdoa, ya Allah, berilah hamba keistiqomahan dan kekuatan dalam memegang agamamu sekalipun ia laksana bara api. Bara api loh, pegang. Cuma megangnya bukannya begini ya, genggam. Kan kelihatan. Sekarang tuh ya Masya Allah. Makanya harusnya kita introspeksi diri. Harusnya ya kayak saya pribadi juga harus banyak introspeksi diri sebenarnya. Karena mungkin nggak sanggup. Karena fitnah. Dan kembali ke yang price and pride tadi, Karida. Ini kita bicara price ya.
Dalam fikih jinayat, fikih hukum pidana, oke, itu kalau misalkan ada terpotong nih jari nih, terluka jari, oke, itu ada diatnya, dendanya. Kalau nggak kisos, potong lagi jarinya nih, misalnya potong kelingking, cah, potong lagi kelingkingnya, atau dia bayar diat. Tahu jumlahnya berapa? Berapa? 10 ekor unta. Oke. Anggap 10 ekor unta itu harganya sekitar 35, 45 sampai 50 sampai 60. Anggap Satu 60 jari. juta. Satu jari. Satu jari. Berarti 60 juta kali 10 berapa? 600. 600 juta. Satu jari. 5 jari yang kepotong berapa coba? 10 jari berapa? Tambah jari kaki, jari yang lain. Segitu harganya seorang muslim. Dan begitu berharganya, Islam itu melihat darah. Coba, bayangin aja. Sampai sedemikian rupa. Ya Allah, kata saya jari. Ampun, mahal. Coba ya, Masya kalau hukum ini diterapkan, gitu, saya rasa yang ada adalah kedamaian. Dengan edukasi, bukan menerapkan motong jarinya atau bayar tadi kan jadi ada kedamaian, orang jadi berpikir gitu. Tapi jangankan kepada hukum Islam sendiri, orang Islam terhadap hukum Islamnya sendiri aja masih takut. Bahkan saya pernah bilang ya, pernah saya ceritakan di beberapa kesempatan itu ada orang Islam yang sama bahasa Arab aja enggan, nggak mau lah. Bagaimana ya. dia fobia sama bahasa Arab, orang dia sholat pakai bahasa Arab, lo mau bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu dalam sholat kan nggak lucu. Masya Jadi Allah. aneh, makanya Nih, Ustaz, nih ya. Alhamdulillah Ustaz, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ini sedikit tadi Reda ringkas mengenai pembahasan pagi ini ya, mengenai price and pride of a Muslim. Jadi kita sebagai umat Muslim, artinya sebagai seorang Muslim patut bangga karena nilai dari seorang Muslim itu sangatlah luar biasa, berharga. Dan tadi dicontohkan melalui kisah-kisah Rasulullah pada zaman Rasulullah di Madinah, bagaimana kepemimpinan beliau, Masya Allah luar biasa. Ketika satu orang Muslim terbunuh, langsung Rasulullah memerintahkan untuk seluruh umat Muslim untuk mengepung satu Bani suku Koneko. Madinah itu, Bani Kunaiko. Masya Allah luar biasa memang kebanggaan dan harga dari seorang Muslim. Makanya ya harusnya kita memang sebagai seorang Muslim ya banyak-banyak belajar, banyak-banyak untuk membaca, artinya pengetahuan kita ditambah lagi, akhirnya memunculkan rasa percaya diri, rasa bangga. Nah mungkin terakhir nih Ustadz sebelum diputus sama IG, closing statement dari Ustadz, silakan. Ya, mungkin saya begini ya, dengan tema kita Press and Pride itu, jadi kalau saya coba renungi mengapa mereka bisa begitu, karena pada hakikatnya mereka mengenal Allah dengan baik dan karena mencintai Allah. Maka mungkin yang patut kita lakukan jika memang kita seorang Muslim, cobalah kenali Allah dengan benar-benar dan dengan lebih dalam, lebih dekat lagi. Dan tumbuhkan cinta sama Allah. Selesai. Maka ketika nanti uh, kita mencintai Allah, kita benar-benar menempatkan Allah pada tempatnya, Allah akan mengangkat sendiri gitu. Sampai situ saja. Jadi poinnya memang tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah,
Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Pagi ini sudah sharing, kita ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan ya untuk Ustadz Tiar juga dan Amin. Karida juga. keluarga. Sehat semua. Dan Rida informasikan juga untuk teman-teman semua. Insya Allah Saf Education Center bersama tim Lebah Haramain kita sudah membuka kelas bahasa Arab ya. Selain itu ada juga kelas pelatihan pendidikan Al-Quran, juga tahfiz Quran, juga pendidikan agama Islam. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjutnya bisa stalker ya di Instagram kami di @lebaharamain156. Nah, kita sudah buka kelas-kelasnya. Jadi ada kelas reguler, ada juga private. Nah, nanti bisa juga langsung japri ke Rida di nomor yang tertera di flyer-flyer. Nah, nanti bisa tanya-tanya. Juga kita ada juga program next, insya Allah akan ada series. Artinya nanti kita akan share, kita informasikan. Ada program series PAI, Pendidikan Agama Islam, juga tahfizul Quran, juga bahasa Arab, dan ada juga bahasa Inggris. Nah, nanti tunggu aja informasinya di sosial media kita ya. Kita Masya Allah, barakallahu fiik. Jangan lewatkan, insya Allah bakal seru banget. Juga untuk teman-teman yang ingin konsultasi bisa langsung menghubungi Ustadz Tiar, konsultasi seputar cinta, pernikahan, dan rumah tangga. Beliau sudah terbiasa dengan permasalahan ya Ustadz ya. Hidup dengan masalah ya, masalah aja gitu. Terbiasa hidup dengan konflik permasalahan. Bagi teman-teman silahkan saja menghubungi beliau atau bisa juga ke Instagram kami ya di @lebaharamain156, bisa langsung di DM. Baik, mungkin sementara itu saja. Insya Allah kita akan ketemu lagi dan besok di hari Ahad BBS segmen Bincang-Bincang Ibu bersama Ustadz Triswara SAG. Kita by Zoom. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar silahkan gabung untuk masuk ke grup WA yang kita sudah ada, namanya BBS segmen. Nanti link akan di-share di grup tersebut. Untuk Ahad besok ini kita kajian by Zoom dengan Ustadz Triswara, bahas mengenai kesabaran. Nah, insya Allah kita juga akan rutin ya BBS segmen, jangan lupa dipantengin terus IG-nya @lebaharamain156. Baik, akhir kata kita tutup. Rida mohon maaf apabila salah kata. Ada Mariam. Halo. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.